Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari presentasi saya yang berjudul Sistem Gerak Tumbuhan, Otot dan Rangka Manusia dan Hewan, yang merupakan mata kuliah konsep dasar IPA. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Gina Raudatul Jannah, NIM 14014214777 dari Rombel H, absen 42, yang merupakan dosen pengampu saya, Sri Sulistyorini MPD, merupakan dosen pembimbing mata kuliah konsep dasar IPA. Sistem gerak pada tumbuhan. Saya memilih tema tersebut. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak pada tumbuhan, melakukan gerak sebagai tanggapan terhadap rangsangan yang diterimanya. Gerakan yang dilakukan oleh tumbuhan terbatas, tidak seperti manusia dan hewan. Gerakan pada tumbuhan hanya dilakukan oleh bagian tertentu seperti akar, bagian ujung tunas, ataupun daun. Berdasarkan datangnya rangsang, gerak pada tumbuhan dibedakan menjadi 3, yaitu gerak endonom, rangsangan yang berasal dari dalam tumbuhan, misalnya pergerakan kloroplas. Yang kedua, gerak higrokopis, rangsangan karena perubahan kadar air, misalnya tumbuhan paku. Dan gerak esionom, rangsangan berasal dari luar tanaman, misalnya gerak tropisme, taksis, dan nasti. Gerak endonom. Gerak endonom adalah gerak yang disebabkan oleh adanya rangsangan yang berasal dari dalam. Gerak endonom disebut juga dengan otonom atau gerak spontan. Contohnya dari gerak endonom ini adalah gerak pertumbuhan dari bagian-bagian tumbuhan seperti akar, batang, daun, karena akibat pengaruh dari pertumbuhan. Lalu yang kedua ada gerak higrokopis. Gerak higrokopis adalah gerak pada tumbuhan akibat adanya perubahan kadar air dalam sel tumbuhan, sehingga menyebabkan penyusutan yang tidak merata pada bagian sel tumbuhan. Contohnya, membukanya kotak-kotak sporangium tumbuhan paku, dan pecahnya buah polong-polongan yang kering. Lalu yang terakhir ada gerak esionom. Gerak esionom ini merupakan gerak yang dipengaruhi rangsang dari luar tubuh atau faktor eksternal. Adapun gerak esionom dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama gerak tropisme. Gerak tropisme merupakan gerak pada sebagian tubuh tumbuhan yang dipengaruhi oleh arah rangsangan dari luar. Berdasarkan jenis rangsangannya, tropisme dibedakan menjadi 5 macam, yaitu fototropisme. Fototropisme adalah gerak karena rangsangan cahaya. Fototropisme positif berarti tumbuhan bergerak menuju cahaya, sedangkan jika negatif berarti menjauhi dari cahaya. Lalu yang kedua ada geotropisme. Geotropisme adalah gerak karena rangsangan yang berupa gaya tarik bumi. Contohnya kayak geotropisme positif adalah pertumbuhan akar yang selalu menuju ke dalam tanah, dan geotropisme negatif adalah batang tumbuh menjauhi pusat bumi. Lalu ada hidrotropisme. Hidrotropisme merupakan gerak rangsangan dari sumber air. Contohnya pertumbuhan akar tanah yang selalu menuju ke sumber air. Lalu ada stigmotropisme yang merupakan gerak dengan rangsangan berupa persinggungan. Contohnya sulur markisa yang membelit dan batang mentimun yang membeli tanaman lain. Lalu ada kemotropisme. Kemotropisme yaitu gerak pada tumbuhan dengan rangsangan berupa zat kimia. Lalu yang kedua ada gerak taksis. Gerak taksis merupakan gerak seluruh tumbuhan karena adanya rangsangan dari luar. Berdasarkan rangsangannya, taksis dapat dibedakan menjadi 2, yaitu fototaksis. Fototaksis yaitu gerak seluruh tubuh tumbuhan dengan rangsangan berupa cahaya. Contohnya, gerak euglena sp yang selalu mendekati cahaya. Lalu yang kedua ada kemotaksis. Kemotaksis yaitu gerak seluruh tubuh tumbuhan dengan rangsangan berupa zat kimia. Contohnya gerak spermatozoid ke archegonium
archegonium pada tumbuhan lumut. Lalu yang ketiga ada gerak nasti. Gerak nasti merupakan gerak dari bagian tumbuhan yang arahnya tidak bergantung pada arah datangnya rangsangan. Arah geraknya terjadi akibat perbedaan tekanan turgor, di mana tekanan turgor menyebabkan tumbuhan menggembung. Terdapat beberapa jenis gerak nasti, antara lain yang pertama ada fotonasti. Fotonasti yaitu gerak sebagai reaksi terhadap rangsangan berupa cahaya. Contohnya bunga pukul 4 atau Mirabilis jalapa mekar setiap sore. Bunga kembang sepatu yang mekar pada siang hari. Lalu ada seismonasti yang merupakan gerak dengan rangsangan berupa sentuhan. Contohnya gerak menutupnya daun putri malu. Lalu ada niktinasi yang merupakan gerak tidur dari tumbuhan karena adanya rangsangan berupa gelap. Contohnya menutup daunnya petai Cina pada saat malam hari. Lalu yang terakhir ada temonasti, yaitu gerak karena adanya rangsangan berupa suhu. Contohnya bunga tulip mekar jika suhu naik dan menutup jika suhu turun. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf bila terdapat kesalahan kata ataupun perbuatan.